Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hularehan dengan NIM 22076 yang akan melaksanakan tugas mikroprosesor merangkum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum pertemuan 14, yaitu bab ke 6. Oke, mari kita sama-sama melihat bab 6 tersebut. Bab 6. Polling dan interupsi. Proses tersebut mempunyai beberapa parameter atau variabel yang diukur menggunakan sensor dan transducer. Sinyal analog dari transducer kemudian dikonversi ke bentuk digital menggunakan ADC atau analog to digital converter sehingga dapat dibaca oleh komputer. Proses konversi menggunakan ADC biasanya membutuhkan waktu yang cukup signifikan dibandingkan dengan kecepatan mikroprosesor dalam menjalankan suatu instruksi. Dalam masa konveksi belum tersedia data hasil konversi. Oleh karena itu, mikroprosesor harus menunggu sampai konveksi selesai. Masalahnya adalah apabila komputer dibiarkan menganggur saat menunggu konveksi selesai, maka akan banyak waktu yang terbuang. Sementara kecepatan mikroprosesor yang cukup tinggi masih bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan hal yang lain sembari menunggu. Ketika data hasil konversi tersedia, maka ada dua kemungkinan yang berhubungan dengan transfer data, yakni ADC secara pasif menunggu sampai mikroprosesor meminta ada data darinya, atau ADC itu sendiri yang secara aktif memberitahu mikroprosesor bahwa konversi tersedia. Yang pertama menggunakan cara polling dan kedua menggunakan cara interupsi. Jadi ada dua cara nih. Kita coba bahas dulu tentang polling. Komputer diprogram untuk secara berkala dan bergiliran memeriksa apakah konveksi telah selesai dan data di ADC telah tersedia. Biasanya dilakukan dengan secara memeriksa salah satu sinyal atau pin yang ada di ADC menandakan bahwa data hasil konversi telah siap. Apabila sinyal tersebut selanjutnya interupsi. Pada cara ini kita memanfaatkan pin INTR atau NMI yang telah disinggung di bab sebelumnya yang digunakan untuk menginterupsi kerja mikroprosesor. Komputer dibiarkan melakukan pekerjaan yang telah diprogram tanpa harus memeriksa setiap ADC apakah data telah siap atau belum. Ketika data telah tersedia, sinyal yang menandakan pada ADC kan sinyal NTR atau NMI, sehingga komputer menghasilkan apa yang sedang dikerjakannya pada saat itu, mengambil data hasil konversi dan kemudian meneruskan kembali pekerjaannya yang telah diinterupsi. Keuntungannya, cara ini adalah dapat lebih efisien dalam memanfaatkan waktu, serta pada program utamanya tidak perlu mengisi rakon untuk memeriksa piranti luar setiap saat, sedangkan kekurangannya adalah diperlukan koneksi secara khusus dengan piranti yang dipakai serta pemrograman yang lebih kompleks untuk menangani interupsi. Pada kenyataannya, kebanyakan piranti bekerja menggunakan sistem interupsi dan memberikan ketersediaan data untuk ditransfer ke mikroprosesor, misalnya keyboard, mouse, printer, kartu suara, dan modem. Ini tipe-tipe interupsinya tuh ada hard interrupt, software, dan lain-lain. Respon interupsi mengerjakan rutin pelayanan interupsi harus mencatat alamat interupsi yang sedang dikerjakan pada saat itu sehingga bisa kembali ke tempat yang tepat. Menyimpan register flag ke dalam stack, mereset flag interupsi if
Untuk mencegah interupsi berikutnya, mereset flag TF, menyimpan registrasi CS dan IP ke dalam stack, dan mencacap posisi program, mengambil alamat rutin, mengambil kembali posisi program semula, mengambil kembali nilai flag semula. Priority Interrupt Collector 8086 hanya mempunyai sebuah pin NTR. Dan standar sinyal interupsi, pemilihan nomor sinyal interupsi dilakukan dengan mempertimbangkan nomor IRQ yang sudah dipakai oleh komputer. Sebaiknya tidak menggunakan sinyal interupsi yang sama untuk lebih dari satu peranti untuk menghindari konflik, kecuali menggunakan teknik tersendiri untuk memakai sebuah sinyal interupsi untuk dua atau lebih piranti yang dinamakan share interrupt. Oke, sekian dulu dari saya untuk pertemuan kita pada kali ini. Ini video video selanjutnya kita akan melanjutkan. Ini video terakhir untuk kita bahas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.